Leo Lelis gantikan Dime Dimov di lini belakang. Persebaya Surabaya sedang mencari formula kemenangan yang tepat setelah 3 pertandingan awal dengan duet Risto Mitrevski dan Dime Dimov yang belum menunjukkan chemistry yang baik. 2 gol yang tercipta di pertandingan terakhir melawan Bali United menjadi sorotan bonek. Kesalahan Dime Dimov dinilai sebagai penyebab utama. Apakah perubahan strategi diperlukan untuk meningkatkan performa tim? Saat ini, banyak yang berharap Leo Lelis dimainkan. Dengan pengalaman dan kualitas yang telah terbukti, Leo Lelis bisa menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi Persebaya. Pengalamannya sebagai bagian dari skuad Persebaya membuatnya sangat familiar dengan tim. Perubahan pemain bisa menjadi kunci untuk membangkitkan semangat tim. Apakah dengan kehadiran Leo Lelis, Persebaya bisa menemukan ritme kemenangan yang telah lama dinantikan? Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil oleh pelatih Persebaya. Apakah perubahan strategi akan membawa tim menuju kemenangan? Rahasia kebangkitan Persebaya Surabaya. Tim kebanggaan arek-arek Surabaya Persebaya dalam 2 pekan laga ini menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Setelah mengalami kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di laga perdana Super League 2025-2026, Persebaya bangkit dan membuktikan diri dengan meraih 2 kemenangan beruntun di 2 laga terakhir, yakni mengalahkan Persita Tangerang 0-1 dan menggilas Bali United 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan atas Bali United bukan sekadar angka, tapi seakan menjadi pernyataan tegas bangkitnya Bruno Moreira dan kawan-kawan. Kiper utama Persebaya Hernando Ari menyebut kunci sukses di balik 2 kemenangan tersebut, berkat kerja keras tim termasuk dedikasi para pelatih. Teman-teman ingin membuktikan bahwa kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Persebaya. Setiap minggu kami pasti bekerja keras. Apapun yang kurang, kami bicarakan satu sama lain, ujar Hernando Ari. Pendekatan evaluasi itu menunjukkan kedewasaan Persebaya dalam menganalisis performa, baik kekurangan maupun kelebihan setelah setiap pertandingan. Jadwal tunda Persebaya Surabaya versus PSM Makassar. Jadwal baru untuk laga tunda PSM Makassar versus Persebaya Surabaya sampai saat ini belum ada kejelasan. Adapun pertandingan ini harus ditunda oleh I-League selaku operator Super League 2025-2026. Pertandingan laga PSM versus Persebaya itu karena alasan situasi yang tidak kondusif dan demi keamanan dan ketertiban. Adapun untuk laga ini sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Apalagi situasi di Kota Makassar saat ini dalam keadaan yang tidak kondusif, mengingat ramainya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Terkait jadwal baru untuk laga penundaan ini, Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim memberikan penjelasan. Ia menyebut, untuk jadwal baru sampai saat ini belum dikeluarkan oleh operator liga, meski sebenarnya ada rentan waktu cukup lama dari laga tunda Persebaya ke pertandingan melawan Persita Tangerang. Sementara untuk situasi saat ini memasuki jeda kompetisi karena ajang FIFA Matchday bulan September 2025. Belum ada info perubahan jadwal. Di surat yang kami terima, penundaan sampai situasi kondusif, kata pria yang akrab disapa Sule itu. Bahaya, lini belakang kantongi 2 kartu kuning. Arief Catur Pamungkas wajib waspada saat Persebaya Surabaya bertandang ke markas PSM Makassar. Fullback kanan andalan Green Force itu sudah mengoleksi 2 kartu kuning dari 3 laga awal Super League 2025-2026. Kondisi ini tentu menjadi alarm serius bagi Persebaya Surabaya. Sebab jika Arief kembali diganjar kartu kuning di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 31 Agustus 2025, ia berpotensi absen pada laga penting pekan berikutnya. Persebaya Surabaya sendiri sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menang dramatis 5-2 atas Bali United. Hasil itu membuat Green Force mengoleksi 6 poin dan bertengger di posisi 4 klasemen sementara.
Sebaliknya, PSM Makassar datang dengan semangat berbeda. Juku Eja belum meraih kemenangan setelah hanya mampu mengoleksi 3 hasil imbang di 3 laga awal sehingga masih terjebak di posisi ke-12. Pertandingan di Parepare pun diprediksi berjalan panas. Duel sengit kedua tim bukan hanya soal perebutan 3 poin, tapi juga akan menguji mental para pemain kunci, termasuk Arif Catur. Kontribusi Arif di lini serang cukup terlihat. Ia sudah menyumbangkan 1 assist, rata-rata 0,7 umpan kunci per pertandingan, dan catatan akurasi operan mencapai 87%. Meski begitu, catatan negatif tetap mengintai. Ia sudah membuat 2 kesalahan yang langsung berbuah peluang tembakan untuk lawan. Dari sisi duel, Arif Catur masih cukup tangguh meski belum maksimal. Ia mencatat 6 duel sukses per laga dengan tingkat keberhasilan 43%, serta rata-rata 1,7 duel udara dimenangkan 56%. Rahmat Irianto dan Koko Ari belum bisa dimainkan. Persebaya Surabaya menghadapi situasi pelik jelang lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan keempat Super League 2025-2026. Tim Green Force terancam gembos setelah ditinggal 3 pemain ke tim nasional dan 2 bek andalannya masih berkutat cedera. Skuad asuhan Eduardo Perez itu harus merelakan Tony Firmansyah dan Mikael Tata bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Selain itu, winger lincah Gali Freitas juga dipanggil untuk membela Timnas Timor Leste di agenda internasional. Tak berhenti sampai di situ, Persebaya Surabaya juga kehilangan tenaga di lini belakang karena Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya belum bisa diturunkan. 2 jebolan internal Persebaya Surabaya itu masih menjalani pemulihan cedera yang mereka derita sejak sebelum kompetisi dimulai. Absensinya 5 pemain sekaligus jelas mengurangi kedalaman skuad Green Force, padahal Persebaya Surabaya sedang membangun momentum positif usai meraih 2 kemenangan beruntun di Liga. Rahmat Irianto yang akrab disapa Rian masih menjalani pemulihan cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Cedera itu didapatnya saat memperkuat klub sebelumnya dalam laga pekan ke-18 melawan PSBS Biak pada 11 Januari 2025 lalu. Sementara itu, Koko Ari mengalami cedera otot paha ketika membela Madura United menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bangkalan. Cedera tersebut terjadi pada awal April 2025 dan kondisinya masih belum pulih 100%. Keduanya sebenarnya sudah resmi comeback ke Persebaya Surabaya musim ini. Namun sayang, mereka kembali ke Surabaya dalam keadaan tidak fit dan hanya bisa fokus pada proses rehabilitasi. Eduardo Perez menegaskan perkembangan pemulihan 2 pemain itu berjalan baik. Meski begitu, ia tetap menunggu lampu hijau dari tim medis agar tidak memaksakan keduanya kembali terlalu cepat. Siap kejar Persija dengan 1 laga tunda. Persebaya Surabaya menjaga asa di papan atas meski baru memainkan 3 pertandingan. Tim Green Force kini bertengger di posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 6 poin dan masih menyimpan 1 laga. Kondisi ini membuat peluang Persebaya Surabaya untuk merangsek lebih tinggi terbuka lebar. Jika mampu memaksimalkan laga tunda, mereka berpotensi menyalip 2 tim di atasnya. Sementara itu, persaingan di papan atas semakin ketat setelah Persija Jakarta kembali merebut posisi puncak. Macan Kemayoran sukses mengalahkan Dewa United pada pekan keempat Super League 2025-2026. Persebaya Surabaya menjadi sorotan karena meski baru memainkan 3 laga, mereka sudah mengoleksi 6 poin. Posisi kelima yang kini ditempati bisa saja naik signifikan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan tunda. Green Force menunjukkan konsistensi sejak awal musim dan tetap menjaga peluang bersaing dengan tim papan atas. Dukungan penuh dari bonek diprediksi akan menjadi faktor penting untuk menjaga tren positif mereka. Kerendahan hati Perez meskipun menang besar. Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut Edu, sapaan akrabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama lini belakang Persebaya. Kebobolan 2 gol dari penyerang Bali United Boris Kopitovic dan Irfan Jaya menandakan ada yang perlu dievaluasi dari pemain belakang Persebaya.
Duet Risto Mitrevski dan Dime Dimov di sektor bek tengah belum sempurna, terlihat gugup saat menjaga para penyerang Bali United. Yang jelas, tim kepelatihan tetap akan melakukan evaluasi meski meraih kemenangan besar pada laga kandang ini. Meski demikian, pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji pemain asingnya itu. Mereka memainkan fantastis. Kami menjalani pertandingan yang sangat-sangat sulit menghadapi para penyerang Bali United yang punya kualitas. Kami masih harus bekerja, meningkatkan diri dan membuktikan kepada pendukung kami bahwa kami bisa berbuat banyak, kata Eduardo Perez. 3 pemain dapatkan sorotan dari Perez. Pekan ketiga Indonesia Super League, Persebaya Surabaya sukses melibas Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tak tanggung-tanggung, 5 gol disarangkan ke gawang tim tamu dan hanya berbalas 2 gol. Unggul dari sejumlah aspek krusial, misalnya jumlah shoot on goal. Mengutip dari akun Instagram Liga 1 Match, skuad asuhan Eduardo Perez membukukan 11 tendangan ke arah gawang, berbanding 8 milik Bali United. Lalu dari aspek tackling sukses, Green Force mencatatkan 14 sedangkan Serdadu Tridatu hanya membukukan 6. Tak heran jika serangan-serangan tim tamu sukses diredam dan dimentahkan para penggawa tuan rumah. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Eduardo Perez menyoroti sejumlah pemainnya, terutama 3 rekrutan anyar yang didatangkan musim ini, yaitu Risto Mitrevski, Mihailo Perovic, dan Gali Freitas karena sukses mencetak gol perdananya sebagai penggawa Green Force. Kalian bisa lihat hari ini, pemain-pemain yang berbeda mencetak gol. Jika kami terus bermain seperti ini, kami akan membuat lebih banyak peluang di pertandingan selanjutnya, tutur Coach Eduardo Perez. Lebih lanjut, juru taktik asal Spanyol ini juga memuji kolektivitas seluruh pemainnya sehingga tidak terpaku pada satu pencetak gol saja. Hari ini semua tahu, ini permainan yang sangat penting bagi kami. Karena menang pertama kali di kandang. Sangat senang bagi pemain, klub dan tentu saja bagi bonek bonita, tambah pelatih Persebaya Eduardo Perez.